aku bilang sama Naira, apapun yang kamu pilih, aku ada selangkah di belakang kamu. Jadi jangan takut akan terjatuh, jangan takut akan salah. Segimanapun hidup kamu, kamu punya aku di hidup kamu. Mami suka banget waktu Angelina Jolie ngomong di PBB. Di PBB. I promise to you, Mami akan bangga ke aku seperti itu nanti. Waduh, aku. saya merinding. Aku kan nangis ya dari ini ya. Hal yang paling berat adalah kita mendukung pilihan anak kita, walaupun artinya kita harus melepas. Iya. Ini mungkin pelajaran yang penting juga buat para orang tua. Tarik nafas. Kalau kita ngomongin hubungan anak dan orang tua itu biasanya selalu penuh dengan emosional ya. Karena memang relasi yang satu ini sangat spesial. Nggak ada yang namanya mantan anak, nggak ada yang namanya mantan orang tua. Mantan ibu, mantan bapak ya. Kali ini di Ngode, ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona, kita sudah kedatangan salah satu ibu yang luar biasa. Tetangga kita juga, best friend-nya Dona juga. Dan ini yang spesial adalah selain menjalani karir, seorang pebisnis yang sangat sukses dan inspiratif banget buat banyak wanita di Indonesia, tapi juga seorang ibu yang sungguh luar biasa bersama dengan anak-anaknya. Nah, kita pengen sharing-sharing sama Kak Fitri Sahuteru. Welcome! Tarik nafas dulu. Kemarin kalau ngobrolin bisnis, saya bilang aku tenang kalau ngobrolin bisnis. Tapi begitu hari ini kita bilang mau ngobrolin tentang anak, tentang keluarga, langsung melonya berasa gitu ya. Iya bener ya. Kemarin pas ngobrolnya apa bisa, wah ya bisnis. Ini aku tenang nih mau syuting podcast, biasanya deg-degan katanya gitu kan kalau kata Kak Fitri. Tapi ternyata begitu hari ini kok beda aja auranya karena ada sesuatu yang tadi pagi juga baru saja terjadi ya kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau sebelum kita ngobrol lebih jauh, seberapa dekat sih Kak Fitri sama anak-anak? Susah kalau digambarin ya. Karena menurut aku hanya ibu yang bisa menukar hidupnya untuk kebahagiaan anaknya. Jadi kalau ditanya, Bapak juga gitu ya? Maaf ya, Bapak juga gitu. Bapak juga. Nggak mau ketinggalan bapaknya. Bapaknya nggak mau ketinggalan. Iya, maksudnya kita sebagai seorang ibu tuh kita ngerasain mengandung mereka. Iya. Tuh rasanya nggak ada tuh kebahagiaan yang seorang ibu inginkan selain anaknya lebih bahagia dari dia. Betul. Iya nggak? Iya. Iya banget. Apapun pasti akan dilakukan demi anak. Makanya ada istilah atau ada kiasan bahwa kasih ibu sepanjang masa karena nggak pernah ada berhenti. Dan tak terhingga. Kan? Dan tak terhingga. Dan tak terhingga. Itu sebuah ikatan yang memang nggak pernah bisa terputus dan tidak ternilai juga ya. Betul. Ikatan ibu dan anaknya karena spesial banget memang dan akhirnya ketika saya juga tarik napas ini. tapi proses hubungan itu kan juga bertumbuh ya sebenarnya ya. Dari mulai dikandung terus akhirnya lahir dari baby sampai balita sampai anak-anak jadi remaja dan bertumbuh jadi seorang individu yang dewasa dan bertanggung jawab penuh sama hidupnya gitu. Melewati fase-fase seperti ini apa sih yang paling memorable buat Kak Fitri sendiri bareng sama anak-anak? Waktu itu yang aku rasain kok cepet banget ya berlalu. Aku tuh kalau inget-inget ya, tahu-tahu Naira itu udah ninggalin aku. Kayak kemarin itu aku nganterin dia itu di dalam hati itu ngomong sendiri, Fitri, anak kamu ini pergi. Kamu harus siap anak kamu ini nggak kembali. Gitu ya. Itu dulu yang aku tanamkan di dalam hati, bukan maksudnya nggak kembali kita nggak ketemu. Namanya kalau anak udah keluar negeri, kebiasaannya kebanyakannya kan mereka akan lebih milih tinggal di sana kebanyakannya. Tapi mudah-mudahan anak aku sih mau ke Bali, mudah-mudahan ya. Tapi aku tuh bisa yang baru bener-bener bicara hati ke hati itu selama di Kanada dari berapa tahun. Sampai dia mau aku anterin itu aku tuh nggak pernah ngomong yang berat-berat karena aku merasa hidup mereka itu udah cukup berat dengan keadaan mereka dibesarkan dengan tidak seperti keluarga pada umumnya, keluarga yang utuh gitu ya. Keluarga yang utuh, dia harus membagi waktu antara saya dengan ayahnya. Jadi buat saya
membebani pertanyaan atau membebani kamu harus begini, harus gitu, gimana gini, itu nggak sampai hati gitu loh. Tapi begitu saya bawa dia ke Kanada dan saya akan meninggalkan dia tinggal sendiri di sana dan jauh banget ya, mulai ada keberanian di hati saya itu menanya, apa sih yang selama ini kamu jadi anak aku itu yang kira-kira aku tuh kurang, apa sih yang kira-kira bikin kamu itu marah, atau apa sih keinginan kamu tuh yang kamu nggak bisa kamu ungkapkan gitu. Dan aku tuh sampai sekecil itu kepengen tahu dari anak aku Naira itu. Kan 18 ya Naira? 18, apa gitu. Banyak sih. ya itulah pokoknya. Itu salah satu yang paling memorable ya. Tapi memorable itu karena nggak pernah aku lakuin selama momen kayak gitu kita nggak sebelumnya. pernah tahu kapan datangnya loh. Karena kadang kita nggak bisa create kan. It just happens. Just happen. Iya kan? Karena kan fase pertumbuhan anak-anak itu beda-beda. Terus tiba-tiba mereka bertumbuh dan berkembang, yang bikin keadaannya kadang berubah, pola komunikasinya berubah, cara mereka berpikir, melihat segala sesuatu dari yang kita kenal mereka kecil seperti ini tiba-tiba jadi kayak sosok yang berbeda kan ketika mereka bertumbuh. Dan dalam situasi yang dalam keluarga yang utuh aja kadang itu bisa jadi satu fase yang akhirnya secara komunikasi butuh adjustment dari orang tua dan anaknya gitu. Nah, betul itu, apalagi aku kan, apalagi aku yang ya balik lagi tadi ya, seorang ibu itu rela berkorban apapun gitu buat anaknya. Sampai di masa dia harus berbagi waktu antara ayah dan ibunya itu, aku tuh sampai nggak pernah berani untuk bilang, aku tuh kangen banget loh sama kalian, bisa nggak kalian tinggal lamaan dikit sama aku gitu. Aku tuh sampai nggak berani nanya itu karena aku nggak mau bikin anak itu merasa nggak bisa jawab juga gitu kan, karena buat aku ayah dan ibu tuh bukan pilihan yang harus anak-anak pilih gitu. Jadi aku kepengen ya ayah kamu ayah yang sempurna di mata anak-anak dan sebaliknya begitu juga. Aku juga kepengen jangan pernah anak-anak aku menyesal memiliki ibu seperti aku walaupun aku banyak kurangnya. Dan itu sebagai bentuk proteksi seorang ibu ya terhadap perasaan anak. Dan yang pastinya juga ada kebesaran hati dari Kak Fitri gitu ya, bahwa anak-anak ini ketika akhirnya dalam sebuah hubungan akhirnya kita mungkin harus terpisah. Tapi Kak Fitri selalu pengen anak-anak tetap satu, tetap merasa bahwa hadir kepada ibunya, walaupun mungkin akhirnya banyak waktu yang anak-anak tinggal sama papanya. Iya kan? Aku tuh ada momen-momen yang harusnya ada aku loh di samping mereka, tapi kan aku nggak boleh egois ya. Mungkin ayahnya pun berpikiran seperti itu, harusnya dia sebagai ayah harus ada loh di samping anak-anak perempuannya. Apalagi aku meyakini ya atau mematuhi kehidupan ini yang mohon maaf aku agama muslim yang di dalam kepercayaan orang muslim itu bahwa tanggung jawab anak perempuan itu ada pada ayahnya gitu ya. Jadi kalau aku tuh ada rasa yang kayaknya aku nggak terima deh gitu ya, kenapa aku nggak gini sih, kenapa aku nggak ngelawan sih, kan ini aku juga ibunya gitu. Tapi kalau aku ingat lagi, aku ini apalah, ya nggak, aku ini hanya seorang perempuan yang bertanggung jawab di dunia saja, yang aku yakini seperti itu. Dan aku juga nggak mau mengambil jatahnya orang lain gitu untuk bertanggung jawab di akhirat dia nanti gitu. Aku cuman berkeyakinan di dalam hati aku, apapun yang aku lakukan ini hanya Allah yang tahu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk anak-anakku yang bisa aku lakukan. Dan dengan keputusan yang berat pastinya untuk berpisah dan akhirnya harus merelakan anak-anak lebih sering bersama dengan ayahnya, ada nggak kesepakatan antara dua belah pihak sebagai orang tua ya mengenai pola asuh, pola parenting terhadap anak-anak, ada nggak kesepakatan? Kalau kesepakatan yang kita ngomongin gitu ya, misalnya kayak zaman-zaman sekarang gitu, bersyukurnya aku waktu memutuskan berpisah sama ayahnya Naira Kere itu nggak ada keributan, karena kita merasa yang berakhir ini hubungan kita loh, bukan kita sebagai orang tua. Jadi ya aku cuman bilang bagaimana ini anak-anak dua ini jangan merasa kecil
hatinya dibanding dengan anak-anak lain. Aku cuman kepengen memberikan kepercayaan, yang penting kepercayaan terhadap anak-anak. Jangan, bukannya kita nggak ngasih tahu atau nggak ngelarang, tentu itu ada, tapi jangan tekan mereka untuk mereka juga menjadi hidupnya tertekan. Ya kayak kalau ada, aku sekolah di kampungnya dulu ada bahasanya tuturi handayani itu berbekas di kepala. Ya kita sebagai orang tua, anak bisa pegang pisau misalnya gitu ya, kita awasin aja jangan sampai dia kepotong misalnya. Dia lari jangan sampai dia terjatuh. Ya hal-hal yang sebetulnya karena aku juga dulu ayah dan ibu aku berpisah, aku banyak sekali ngambil pelajaran jangan sampai kesalahan yang pernah aku lewati terulang di hidup anak-anak ya. Dimanapun kita selalu pengen anak-anak hidupnya lebih baik daripada orang tuanya ya. Dan sekarang Naira 18, Keira berapa? 16 tahun. Baru ada Renzo. Oh jauh bedanya. Bedanya lumayan jauh ya. Tapi kelihatan maksudnya walaupun mereka mungkin bukan saudara kandung atau mungkin bukan berbeda ayah atau apa ya, tapi aku lihat gimana Naira kedekatannya sama Renzo. Kalau kata Renzo tuh kakak, you are my everything. Oh, so sweet Renzo. Dan sekarang ya kalau kita tuh selalu ngobrol masalah anak kalau ketemu, dan Kak Fitri sempat yang bilang bahwa waktu pertama kali kita akhirnya kirim Leo ke Eropa itu, dia bilang aduh aku juga akan ngalamin itu dan selalu melo gitu jadinya ya. Nah ketika akhirnya Naira memutuskan untuk sekolah di luar negeri dan meninggalkan Kak Fitri di sini, dengan Kak Fitri akhirnya udah berpikir bahwa mungkin belum tentu nanti anak itu mau balik lagi ke Indonesia, tapi justru mau tinggal di sana, mungkin dapat jodoh dan segala macam ya. Apa yang jadi pembicaraan atau apa yang akhirnya, kalau ditanya nggak ada ibu yang rela melepaskan anak ya kan, tapi apa yang menjadi sebuah keikhlasan buat Kak Fitri untuk bisa melepas anak perempuan pertamanya nih untuk merantau ke negeri orang yang jauhnya? Aku sebetulnya kepengen anak-anak aku itu mencintai apa yang mereka kerjakan, dan aku kepengen anak-anak aku itu jangan sampai kayak hidup ini kok sedih gitu loh ya. Maksudnya aku membiarkan anak-anak aku memilih hidup seperti apa yang dia mau. Dengan support aku tentunya. Aku bilang sama Naira, apapun yang kamu pilih, aku ada selangkah di belakang kamu. Jadi jangan takut akan terjatuh, jangan takut akan salah. Segimanapun hidup kamu, kamu punya aku di hidup kamu. Kamu anak aku, mau kata orang kamu itu apa, kamu tetap yang sempurna buat aku dan kamu belahan jiwa aku. Seperti itu. Jadi pada saat terakhir, oke, Mami boleh nggak aku memilih bidang jurusan sekolah yang aku mau dan pekerjaan yang aku mau. Walaupun sebetulnya di dalam hati kecil aku kepengen ada anak aku yang nerusin semua bisnis aku kan. Tapi kan aku harus tahan ya. Karena aku udah ngomong, aku pengen anak-anak aku bahagia di hidupnya. Jangan sampai dia ngerasa melakukan apapun terpaksa gitu. Aku jadi pilihan Mami gitu. Jadi pilihan Mami. Kita lagi makan, terus itu 3 malam sebelum aku tinggalin dia pulang, itu aku nangis banget malamnya. Karena aku udah ngelihat dia tuh happy banget begitu menginjakkan di Kanada itu, yang nggak ada tuh yang kayak orang itu gimana bingung gitu ya. Jadi aku tuh malah nggak boleh ngapa-ngapain. Misalnya aku antar ke kampus, Mami duduk di sini, aku bisa handle sendiri gitu. Jadi dia ke kampus, ke mana, pokoknya dia nyari. Begitu dia udah dapat, oke, ini dorm aku udah ketemu, baru aku diajak. Nanti kampus aku yang ini. Jadi dia dulu mandiri banget berarti. Iya, dia dulu cari, setelah itu baru aku diajak, ini kampus ini perpustakaan, ini. Jadi aku suruh duduk dulu di Starbucks, aku ingat. Jadi dia cari tahu dulu, habis itu mamanya diajak tur. Iya, jadi mamanya dikasih tahu. Hari kedua kalau nggak salah. Setiap hari kalau dia ngomong bagaimana excited dia ngambil jurusan yang dia ambil. Aku baru tahu jurusan yang dia ambil setelah di sana. Ngambil apa akhirnya? Political Science. Wow. Ya. Terus akhirnya aku tanya, aku udah kayaknya anak aku nih betah deh di sini gitu ya, ngelihat kotanya gitu. Terus aku tanya,
kakak ngambil politik, maksudnya kakak mau berpolitik seperti orang-orang di Indonesia? Oh no mami, kata gitu. Aku tahu itu kamu nggak suka gitu. Mami pernah ngomong bahwa mami suka banget waktu Angelina Jolie ngomong di PBB. Di PBB. I promise to you, mami akan bangga ke aku seperti itu nanti. Aduh, aku. saya merinding. Aku kan nangis ya dari dia. Aku nggak pulang nih, bukan masalah cita-cita aja, Dona. Aku masalah, itu kantornya di mana nak? Di New York, kata dia. Aku tuh balik muka, oh iya, ya pokoknya apapun cita-cita Naira ya akan aku dukung gitu, akan mami dukung gitu. Dimanapun Naira, yang penting satu, jangan melakukan hal bodoh di hidup kakak. Itu aja pesan aku. Hal yang paling berat adalah kita mendukung pilihan anak kita, walaupun artinya kita harus melepas. Iya. Ini mungkin pelajaran yang penting juga buat para orang tua. Tarik napas coba. Kita dari tadi udah mesti siapin tisu nih kalau ngomongin. Ya, ngomongin anak ya. Iya, maaf tapi aku harus tanyain karena nggak apa-apa, boleh bertanya, aku akan jawab. Sebagian orang tua mereka they just don't know how to support their kids, even though it's hard for them. So kadang kalau menurut aku kita lebih memikirkan diri kita sendiri, bukan anak-anak kita. Betul. Sementara yang menjalani kehidupan berikutnya adalah anak-anak kita. Betul. Gimana Kak Fitri dealing with your own self untuk bisa benar-benar, okay, I will support you. Apapun keputusannya, walaupun itu berat buat kita sebagai orang tua untuk melepas anak-anak kita. Dan seperti apa pergulatan batin ketika memikirkan hal itu? Sebetulnya kalau itu simpel sih. Kita mau anak itu jujur tapi menyakitkan, atau kita senang tapi dia bohong. Aku pilih lebih baik dia jujur. Aku tahu harus gimana. Jadi aku nggak pernah, satu di rumah yang nggak boleh itu dari mereka kecil. Ingat ya, satu-satunya yang nggak boleh pernah kalian lakukan itu bohong sama mami. Apapun cerita di hidup kalian itu, entah dari pertemanan atau entah dari guru misalnya apa, nggak boleh bohong. Jadi dari kecil aku mengajarkan ke mereka nggak ada tuh namanya rahasia, nggak boleh ada rahasia antara aku dengan mereka. Ya sesimpel itu sebetulnya. Dan kalau menurut aku memang itu susah-susah gampang, tapi balik lagi, kita mau sampai berapa lama sih bisa memeluk anak, bisa mengontrol anak. Kayak anak itu kan bukannya barang yang bisa kita pegang dan milik kita selamanya. Banyak banget, aku nggak pernah mencontohkan ke orang lain, sebetulnya di diri keluarga aku sendiri. Aku melihat bagaimana kakak-kakak aku dalam pola mendidik anaknya. Ada yang dibebasin dengan tadi, nggak boleh berbohong. Ada yang nice tapi dia berbohong gitu ya. Aku milih apapun yang terjadi di hidup anak-anak aku jujur. Aku tahu gitu Pak. Aku tahu. Kita tahu. Kita bukan tahu. justru tahu dari orang lain atau apa ya. Bukan hal gampang, tapi bukan yang nggak bisa kita lakukan. Iya. Pergulatan batin. Pergulatan batinnya artinya sudah lebih dulu dilampaui sebenarnya ya, dengan kita menjadi orang tua yang siap untuk menerima apapun, the bitter truth dari anak-anak kita. Siap menerima apapun. Dan kalau dilihat ya, at the end betul bahwa anak itu cuma titipan. Kita nggak pernah tahu berapa lama mereka akan bisa terus bareng sama kita. Entah itu pergi karena sekolah, entah itu karena kerja, atau mereka menikah. At the end mereka akan pergi untuk menjalani hidupnya sendiri gitu kan. Kayak gini ya, misalnya mereka sebelum masuk sekolah apa-apa mami, nggak usah kita ngomong anak kita sampai kuliah ya. Anak kita masuk playgroup aja, perhatiannya kan udah kebagi ya, udah main misalnya sama teman-teman. Itu sebetulnya latihan buat kita ya, latihan buat diri kita untuk oh ya ternyata ini anak punya dunianya sendiri loh. Apalagi tuh aku tuh orangnya kan yang kayaknya nggak terima aja gitu kalau misalnya anak-anak itu ngeduluin orang lain. Itu pasti semua orang tua begitu. Tapi ya balik lagi, ini anak ini hanya
titipannya yang katanya dibilang anak itu titipan ya memang nyata adanya. Iya. Nyata Dan adanya. kita merasakan ketika itu ya mengantar anak sekolah dalam usia yang gue mikir ntar kalau udah nikah, ntar kalau udah kuliah, ntar tiba-tiba kalau aku SMP udah pergi ya Iya, kan, akhirnya kuliah. Iya. Iya dari kecil ya. Iya. Lebih jago. Lebih Dan lebih nggak bisa bayangin sih aku. itu semua yang dibangun dari kecil, walaupun dalam kondisi apapun, dalam hubungan rumah tangga, tapi tetap kedekatan dengan anak yang akhirnya membuat hubungannya spesial, Iya. dan akhirnya bisa punya sweet moment. Walaupun nggak selalu, but sometimes Iya. itu terjadi dan baru dibagiin juga sama Kak Fitri ya. tadi di postingan hari seru ini. banget, gitu kan. Kita tuh kalau dengar anak kita bilang I love you mom, I love you pa, itu Iya. itu kena banget kan, nyentuh banget. Tiba-tiba Naira WhatsApp. sehari sebelumnya dia teleponan kan, gimana sekolah gitu biasalah. Terus kita ngomong lagi hati ke hati, ada beberapa bahasan yang bikin kita berdua itu sedih gitu ya. Aku tuh mengerti gitu. Setelah aku di sini, aku mengerti perjuangan mami, pengorbanan mami gitu. Sehari sebelumnya, terus aku tanya sama dia, ya kalaupun misalnya mami ngasih tahu dia dari dia belum cukup umur tuh nggak akan mengerti. Iya. Dan mami belum sempat ngejelasin, kakak sudah bisa menarik kesimpulan sendiri. Gitu. Ya kakak belajar dari apa yang terjadi, mana yang baik diambil, yang nggak baik jangan. Dia sedih, dia bilang, I love you mami, ya, aku baru mengerti beratnya hidup jadi mami itu seperti apa gitu. Jadi aku jadi sedih kan ya. Enggak, aku bilang aku nggak ngerasa juga berat, nggak ngerasa juga terbebani dengan hidup yang aku jalanin. Tapi yang aku takut itu cuman aku tuh disalahin sama anak-anak bahwa aku tuh bukan ibu yang baik buat kalian. Iya, Gitu. itu sedih sih. Itu yang aku bikin sedih. Terus dia bilang, no mami, katanya, no mami, aku itu bersyukur banget punya ibu seperti kamu, sekalipun aku ditukar dengan apapun, aku nggak akan tukar mami. Itu sebetulnya sedih. Terus udah percakapan itu, mungkin dia masih kepikiran kan ya, karena pelan-pelan aku cerita waktu. Jadi kita itu mengenang masa-masa aku sering ninggalin dia kerja. Tuh tahu nggak sih waktu dulu kakak umur segini, mami baru pulang, terus kakak misalnya contoh kecilnya ya, naik sepeda, mami baru pulang tuh kakak rambutnya banyak keringat gitu. Padahal di dalam hati aku kecil waktu dulu aku bilang, di saat ibu-ibu lain gitu ya nemenin dia jalan sore hari, aku tuh nggak bisa Dona. Aku tuh baru pulang gitu. Tapi she knows, anak-anak tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, dan yang paling penting adalah kita juga memberi pengertian sama mereka buat kita melakukan ini semua untuk mereka. Dan buat kita apa sih, kita nggak minta balas jasa atau apa, tapi how they appreciate. Iya, tapi kan buat aku nggak bisa ngomong karena hari itu aku kerja gitu kan, aku nggak boleh bisa ngomong begitu kan. Ini kan hidup yang aku pilih kan untuk menjadi pekerja gitu. Ya semua pasti ada plus minus, pasti ada ya positif, negatif, ada kontranya. Tapi akhirnya mungkin apapun yang sudah terjadi selama ini akhirnya membentuk Naira menjadi seperti sekarang. Dan mungkin banyak hal yang terlewatkan, tapi secara emosional bondingnya tetap ada kan? Iya. Tetap kuat. I mean as a mother pasti Kak Fitri mencoba segala sesuatu supaya anak-anak tetap punya ikatan yang kuat, dan mereka tahu bahwa dalam situasi apapun, mungkin nggak bisa setiap hari ketemu, nggak bisa setiap hari nemenin ngerjain PR, atau nemenin belajar sepeda, atau jalan-jalan sore, belanja bareng, atau apapun itu, tapi everything that you did is for them, buat anak-anak. Ya mudah-mudahan ya, sampai hari ini tuh aku ngerasa, tahu-tahu dia udah pergi gitu, aku tuh ngerasa, aduh, gue ini ibu yang baik nggak sih gitu, karena menurut aku, mereka kan nggak minta aku lahirin ya. Tapi begitu aku ngelahirin anak aku, kok aku tuh gini amat sih gitu. Selalu tuh ngerasa itu,
kok gue gini amat ya gitu. Sepertinya itu perasaan semua orang tua deh. Aku pernah baca di buku Begitu ya? spesifik, tapi waktu itu karena bacaannya adalah tentang ayah gitu kan. Pada akhirnya seorang ayah itu akan selalu merasa gagal untuk mempersiapkan anaknya menyambut masa depan, apapun yang dilakukan. Jadi kayaknya itu salah satu perasaan umum sebagai orang tua, dan buat aku itu juga sinyal bahwa sebenarnya manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Sebagai orang tua pun juga kita nggak mungkin jadi orang tua yang sempurna. But at least we try our best. We try everything for our kids. Dan semua yang kita lakukan akhirnya membekas di mereka. Makanya ketika baca Sweet Moment-nya Kak Fitri sama Naira, we know actually that everything that you did, it's actually for them kan. Gitu. Dan mereka bisa ngerasain itu karena itu anak-anak kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa dimanipulasi. Aduh seneng banget aku ngedengar ini kayaknya Melegakan ya. melegakan gitu ya. Nggak, tapi maksudnya dan mereka juga nggak bisa mungkin bilang I just want to say I love you, mami. Gitu. Itu tuh tanpa kita minta atau tanpa kita berkata terlebih dahulu, gitu kan? Itu tuh berarti she feels something, she knows you, love, ya, dan dia merasa bahwa dia dicintai sama maminya. Gitu. Ya kalau pada akhirnya misalnya ya, mungkin anak-anak aku pun pastilah punya kekecewaan terhadap aku kan ya, pastilah itu. Tapi mungkin karena dia udah tinggal sendiri, terus dia mungkin banyak diem, banyak berpikir karena gimana pun dia lebih merasa mungkin akan lebih Iya. nyaman kalau ada mamanya, ada adiknya, ada keluarganya gitu, gimana pun. Ya, tapi aku sih sebagai ibu anak-anakku ya, yang khususnya Naira Keira ini, nggak tahu ya Donna Darius, aku tuh ngerasa kayaknya aku tuh kurang terus loh untuk belum gitu, cukup terus tahu-tahu mereka gede, tahu-tahu mereka udah hidup sendiri gitu. Jadi kalau deket mereka itu aku nggak pernah berhenti nanya apa sih yang harus mami perbaiki, mami ini harus gimana sih itu. Boro-boro aku ngelihat kalau ada orang tua lain gitu, aku sering nih ya, kalau ada orang tua marahin anaknya, aku bisa marahin dia loh. Karena buat aku zaman sekarang ini ngasih tahu anak itu bukan dengan amarah sih. Bukan dengan amarah. Beda sama zaman kita dulu ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu ya, aduh, ikat pinggang, sendal terbang, sapu lidi, atau itu penggebuk kasur, sama penggaris kayu. Itu. Iya, tapi memang Sekarang kalau ngomongin anak ya, walaupun sebenarnya ya kita nggak bisa nuntut anak untuk selalu atau bahkan mengerti orang tuanya karena mereka nggak pernah jadi orang tua, tapi at least kita pernah jadi anak-anak kan, so jadi kita tahu paling nggak sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dari orang tua kita, apa sih yang kita inginkan gitu. Dan itu aku juga jadi belajar juga. Ada hal-hal mungkin yang baik yang dari orang tua kita yang bisa kita terapin kita sebagai orang tua. Tapi yang mungkin sekarang nggak cocok ya nggak bisa, karena anak sekarang nggak boleh dikerasin. Anak sekarang gampang sekali stres dan segala macam gitu ya. Dia gampang stres itu benar. Gampang stres dengan tugas sekolah, dengan apa gitu kan. Tadi baru kejadian semalam Sabrina nangis-nangis gara-gara tugas sekolah. Kadang-kadang juga anak aku yang kecil nih lagi ngalamin Renzo. itu. Kelas berapa sih sekarang? Keira kelas 2 itu lagi dia mau ujian nih. Jadi aku tuh lagi bener-bener tuh kalau dia udah di kamar di depan ini buka pintu pelan-pelan, aku mundur lagi. Zaman sekarang itu kayaknya lebih takut kita ya sama anak. Ya nggak sih? Agak sungkan atau segan gitu ya. Karena pola pikir anak-anak sekarang, pelajarannya juga yang membuat mereka itu kayaknya gimana ya, harus gimana gitu. Tapi untuk mencairkan itu semua aku punya kuncinya gini, udahlah tenang, yang penting kamu naik kelas aja, mami udah senang. Mau ngapain sih, kalau bilang gitu, mau ngapain sih, nanti mah kalau udah kerja gampang gitu, biar mereka itu nggak terlalu harus selalu punya nilai bagus apa gitu ya. Mami ini sulit banget ya, kalau ya baca aja, udah pokoknya mami mah nggak perlu juga kamu jadi juara kelas, juara umum, juara apa, yang penting naik aja. Itu kan bikin mereka nggak tertekan kan ya. Jadi akhirnya rileks. Nggak dibebanin sama hal seperti itu ya. Gitu. Kadang-kadang orang-orang tua itu kan ada suka egois nih, mohon maaf kalau nggak semua ya. Pokoknya kamu harus juara kelas ya, kamu harus 3 besar gini, kamu jangan bikin malu. Itu nggak boleh loh menurut aku ya. Karena akhirnya mereka menjalaninya nggak rileks. Kalau
jangankan anak ya, kita aja kalau misalnya nih ditekan gitu pekerjaan apa, pas dalam tekanan itu nggak enak loh. Iya. Akhirnya buyar kan. Tapi kalau dikasih Kebebasan, tapi kebebasan, ada rasa tanggung kepercayaan, jawab ada juga. rasa tanggung jawab, itu beda cara Iya, kerjanya. iya sih benar. Ya, benar banget. Itu terjadi pada banyak keluarga dan orang tua dan anak-anak pastinya ya. Kalau kita bicara secara kehidupan, tadi kan udah sharing lebih dalam tentang hubungan sama anak-anak ya. Dan mungkin pasti ada perbedaan dari pengalaman bareng sama Neira, terus sekarang masih ada kesempatan bersama Keira yang masih di rumah dan Masih di Renzo rumah. juga. Ini berarti kan kayak ngebayar kan, yang tadinya dulu mungkin belum bisa, sekarang dengan waktu yang lebih fleksibel, bisa lebih banyak perhatian. Tapi kalau secara general dalam kehidupan Kak Fitri sendiri, apa sih yang mungkin the lowest point yang pernah dilewatin dan berat banget sampai akhirnya bisa bounce back dan ngebentuk Kak Fitri yang sekarang? Boleh di-share nggak momennya? Dalam banyak ya sebetulnya. Up and down ya banyak. Up and down gitu. Kalau dalam kehidupan ya saat harus berpisah sama anak-anak. Kalau dalam pekerjaan ya sampai hari ini sih masih ya. Selalu ada challenge baru ya. Selalu ada challenge baru. Jadi makanya dari pengalaman jatuh bangun aku di dunia usaha, ya kita nggak boleh punya usaha satu bidang. Gitu. Jadi Harus ada beberapa. Harus ada beberapa karena nggak ada kepastian di dalam dunia usaha. Iya. Kalau sekarang melihat anak-anak yang lagi booming gitu di atas, pengen rasanya ngasih tahu tenang gitu. Iya. Masih panjang. Tenang, masih panjang gitu, pengen gitu. Karena banyak orang yang mentalnya nggak kuat di saat di atas. ya. Perputaran bisnis ini cepet banget loh. Iya. Cepet nggak kayak dulu. Dulu mungkin bertahannya agak lama. Kalau sekarang itu cepat banget. Iya. Ini Tren ada cepat lagi berubah, tren cepet kompetitor berubah, baru cepet berubah. muncul dengan inovasi yang lebih luar biasa. Jangan sampai terjadi stres yang akhirnya mereka insecure untuk memulai bisnis baru. Iya. Itu menurut saya ada beberapa yang mengalami itu. Jadi dari sisi bisnis mungkin memang harus di-prepare dari awal, diferensiasi bisnis dan mungkin source of income yang berbeda-beda ya. Jangan cepat puas dengan hanya satu bisnis yang udah sukses terus kayaknya ini bakal aman selamanya gitu karena semuanya bisa berubah begitu cepat. Tapi pengaruh dari bisnis karir ya yang dikejar sama Kak Fitri yang diperjuangkan gitu ke hubungan cukup besar nggak sih sebenarnya? Oh iya, Sama ya. ke pasangan. Iya. Banget. Oh gitu. Kadang aku malu loh, pulang ke rumah itu malu banget. Malunya? Kadang-kadang suamiku kan kerjaannya itu nggak kalau aku tuh dibilang ngoyo banget, emang aku ngoyo gitu loh. Kayaknya tuh mau Lebih pulang- sibuk Kak Fitri dibanding Coach Encen ya? Kalau dia itu kan orangnya ya udah, kalau dia berhubungan dengan satu orang, dengan ketuanya ya udah dia aja. Kalau aku kan nggak bisa sampai kayak contoh gini deh. Aku lagi bikin properti misalnya. Jangankan aku berhubungan dengan orang kantor, orang yang beli rumah. Misalnya rumahnya bocor aja bisa ngadunya ke aku. Iya. Dan itu aku harus jawab kan. Iya. Maksudnya aku nggak bisa aku tuh bukan orang yang bisa ya udahlah itu kan udah punya tugasnya masing-masing. Apa yang aku bisa lakukan, aku Iya, kerjain gitu. selagi ada di depan mata dan aku ngerasa ya aku harus tahu dari mungkin karena waktu aku mulai bisnis di telekomunikasi itu aku berhubungan dengan tukang-tukang gitu. Bagaimana mereka berdiskusi, Bu harga semen sekian, Bu harga pasir. Jadi mungkin udah kebiasaan aku tahu dari hal terkecil itu kebawa sampai sekarang. Makanya dari itu mungkin ini buat karyawan aku ya, mungkin mereka nggak bisa bohong sama aku. Maksudnya mereka nggak bisa yang bilang udah selesai atau belum atau bisa mau nice try gitu ya. Misalnya kita punya beberapa vendor gini, itu disaring dulu karena aku tahu jangan sampai nanti aku yang ngajarin lagi gitu. Ngaji kamu Kalau buat udah soal apa kerjaan begini gitu. intuit banget gitu ya. Iya, sangat intuit itu. banget. Iya. Itu yang membuat aku tuh sebetulnya sebagai istri juga aku nggak seperti yang lain, aku ini nggak seperti yang lain. Tapi kadang memang kadang memang kayak Donna juga ya. Donna juga menurut aku dia sosok wanita yang memang suka untuk bekerja, suka untuk punya Nggak bisa diem kegiatan gitu ya. gitu. Aktif gitu Tapi kan. Darius Do something. ngizinin nggak?
aku ngizinin. Selalu? Selalu, walaupun kemarin sempat kita bahas tuh, aku pernah waktu habis Diego lahir, aku sempat tanya ke Madonna, kamu nggak mau berhenti kerja aja? Gitu. Nggak bisa. Tapi memang aku kok nggak bisa gitu kan. Cuma poinnya adalah gini, dia itu selalu ngerasa punya guilty feeling kalau pulang setelah aku di rumah. Jadi aku pulang duluan. Kok sama? Gitu. Tapi suka pura-pura nggak. Benar saya Aku nggak aja. Aku nggak pura-pura nggak bersalah. Gitu. Dalam hati deg-deg gitu ya. Atau kita mesti pergi keluar, aku yang pergi, kayak kemarin mesti pergi ke Australia apa tuh nggak enak, tapi mau pergi gitu. Cuma kalau apalagi kalau ya kalau dia itu di rumah. jalan-jalan bukan kerja, tapi even buat kerja juga kadang suka kelihatan gitu galau-galaunya gitu kan, aduh aku harus pergi gitu. Ya, karena zaman dulu tuh mamaku kalau waktu mamaku masih ada, begitu dari semua mamaku yang panik. Ini harus dari rumah loh, lu masih di jalan. Aduh, jadinya mungkin akhirnya ke bawah. Tapi memang ada rasa kalau pergi sendiri atau seenak-enaknya kita pergi sama teman-teman ya pasti seneng lah, iya. seneng kan. Iya. Tapi gimana pun pasti ngerasa ada yang kurang kalau nggak ada Darius atau anak-anak gitu kan. Iya. Kayaknya rata-rata sih ya kalau misalnya perempuan pekerja itu pasti punya feel yang sama itu. Kalau pergi pasti lebih senang sama keluarga menurut aku ya. Iya. Aku pun kan seperti itu. Iya. Ya aku sama, kalau pulang ke rumah ada suami yang ngurusin anak gitu. Ada guilty feeling. Ada guilty feelingnya. Terus ngebayarnya gimana tuh? Untuk menembus perasaan bersalah itu. Waktu aku memutuskan untuk menikah lagi, jadi aku harus ngomong sama Calon suami lewat itu ya. waktu itu Chen, masih pacaran. Dia itu ketemu aku udah begini, aku pacaran aja kan susah ketemu sama dia. Karena saat aku ketemu sama dia memang aku lagi bangun telekomunikasi dari nyambungin Bali ke Mataram. Itu kan aku jarang banget di rumah, apalagi buat pacaran gitu ya. Belum lagi yang di provinsi lain gitu. So, aku tanya sama dia, ya kalau mau punya pacar kayak aku begini, mau ketemu juga susah, terus apalagi nanti aku sebagai aku harus ngomong kalau jadi dari awal udah dikasih tahu tuh dari ya pahit-pahitnya gitu ya. Pahit-pahitnya aku clue-nya cuman satu, pokoknya kalau rumah pasti rapi. Tapi kalau aku suruh masak, suruh malu nggak ya ngomongnya? Nggak apa-apa ya. Nggak, tiap orang punya talentnya masing-masing. Iya, aku harus ngaku. Misalnya aku suruh masak, suruh kayak nyiapin makan, nungguin makan, itu aku nyerah, aku bilang gitu. Tapi kalau setia, ya setia aku. Kalau setia terus nggak ngerepotin mah udah pasti gitu ya. Aku cuman minta restu aja. Kalau misalnya aku harus meneruskan pekerjaan karena karyawan aku banyak. Kalau misalnya aku berhenti untuk berkarir, aku kan mikirin ini karyawan aku tuh punya anak 2, 3, sekolahnya gimana gitu. Aku lebih ke hati ke Chen waktu itu. Ya kalau misalnya dia agak-agak marah kan. Awal-awal ya, sekarang udah masa bodoh, yang penting Jojo di rumah. Kalau sekarang yang penting kemanapun aku pergi, Darius, Jojo di rumah. Jadi dia ada teman. Kalau misalnya waktu itu dia mulai marah gitu ya, kan aku ingetin lagi, kan aku udah bilang begini, jadi di refresh gitu ya. Ya itu aja sih, jadi nggak terlalu banyak yang, ya mungkin sekarang aja karena udah umur gitu, dia kepengennya aku mengurangi kegiatan. Berapa lama tuh prosesnya sampai akhirnya bisa, ya udah deh gitu memang, istri saya ini memang seperti ini gitu. Apa masih dibicarakan terus? Karena kan katanya kayak Tom and Jerry. Sampai sekarang, Masih. Sampai sekarang, cuma karena aku tapi juga. ya udah gitu ya. Ya sudahlah. Kamu ngapain? Sejam ribut, sebentar lagi nanya, Beb, ini di mana? Kita masih kesel kan ya. Begitu pun sebaliknya mungkin dia masih kesel sama aku yang pulang telat, yang janji telat, misalnya suruh nggak pergi, aku tetap pergi gitu. Sampai tuh dia tuh ada, kalau misalnya aku mau izin ya, kamu ini minta izin apa ngasih tahu doang? Ini pemberitahuan atau pengajuan izin? Sama ini suka begitu, ya kan? Iya kan? Ya kalau aku lagi enak hatinya ya jawabnya Bercandain. baik gitu, candain. Tapi kalau kita lagi kesel,
terus mau pilih yang mana? Tapi ada satu Do you have any choice? Iya, itu kalau Sabina, I don't have any choice gitu. Tapi ada satu hal yang menarik kemarin waktu sempat aku datang ke TTD di kantornya Kak Fitri itu sempat bilang, ya anak-anak udah sekolah di luar dan mungkin nanti tiga-tiganya akan sekolah di luar. At the end cuma tinggal berdua nih sama suami gitu kan, sama Kochen. Iya. Dan itu apa? Ini aku harus bilang loh sama ibu ini, apa gimana caranya akur-akur walaupun kita sering kayak Tom and Jerry atau apa, tapi at the end pada saat tua nanti kita akan berdua sama suami. Nah itu makanya kan ini harus kita sadari sebetulnya. Iya. Kita itu balik lagi, anak itu titipan. Mereka akan punya kehidupannya sendiri-sendiri. Iya. Yang tinggal sama kita siapa? Pasangan. Ya pasti. udah makanya. jadi sebetulnya aku itu tersadar. Aku punya teman di Paris, Rene ya. Dia itu orangnya selebor banget lah menurut aku ya. Tapi omongan dia itu benar semua. Jadi dia kan punya anak, pokoknya punya anak gitu. Terus dia bilang, Mas, udahlah ya, kita itu pola pikir itu harus dirubah. Apa-apa anak, yang harus di put number one itu suami, kata dia gitu. Anak itu harus di bawah suami. Saat itu aku, kok lu begitu amat gitu ya? Ya memang harus begitu. Nanti anakmu punya pasangannya sendiri. Punya yang mengurusin kita sakit siapa? Anak nggak mungkin, kata dia gitu. Mereka punya kehidupannya sendiri, ini sendiri. Ya mau nggak mau ya suami atau kita ngurusin suami. Makanya akur-akur lah sama suami. Lihat si muka si Chen, tuh dengerin. Gitu. Langsung diskak. Dengerin gitu. Ya bener loh, tapi itu bener loh. Bener, setuju nggak sih? Iya, iya. Setuju kan, karena aku juga sering ngobrol sama dari sekolah lagi nyetir berdua pergi gitu kan. Ya at the end nanti akan begini nih. Ya lo lagi kan. Apalagi setelah lepas anak-anak keluar gitu kan. Iya. Mereka kayaknya bakal panjang nih di luar. Terus bentar lagi Sabrina udah mulai ngomong SMA pengen sekolah di luar juga gitu Iya, kan. makanya udah Terus lebih ini kita cepat tinggal bisa sama berdua Sabrina ya. doang. Mereka tinggal berdua, makanya akur-akur ya. Kalau tapi ya namanya rumah tangga pasti ada lah ya, Iya. cekcok, argumen, apa segala macam. Cuma Itu aku juga tandanya sehat. Sebenarnya sehat ya. Iya, Katanya- sehat. Itu betul loh. Iya. Kalau udah diem itu berarti nggak sehat. Iya benar. Jadi masih suka sama Kochen. Oh itu tiap hari. Tapi sayang kan ya. Kayak tadi aja kan, kan sebelum kesini. Sayang lah. Telat jawabnya. Takut nonton dia nanti kok lu nggak jawab pas tanya sayang. Kayak tadi kan sebelum kesini aku kan mau ke dokter gigi, nemenin Jojo gigi. Kucuk-kucuk datang. Dia bingung gitu. Tumben mungkin dalam hati dia ya. Tapi aku pura-pura aja nggak tahu karena sebelah kantor. Dia kaget juga. Kok dia nemenin dia gitu. Biasanya kan dia yang urusin kan. Iya. Ya mau podcast sama Dona. Ada waktu kesini nemenin. Kalau diajakin nggak mau ya? Sulit. Tapi seru sebenarnya kalau ngobrol sama Kochen tuh. Kapan-kapan kita Iya, kita ngobrol naik lebih motor, dalam lagi. dibonceng motor, ambil touring gitu. Dia suka mobil-mobil tua. Dia suka vintage, ya. dan dia itu obses lagi ngeberesin rumah kan. Mungkin boleh di sana tapi jangan stres ya kalau ngedengerin dia ngebahas dream home-nya dia itu. 4 tahun nggak jadi Wow, itu lama banget. Banyak 4 tahun. rubah-rubah dan banyak segala rubah macam ya. dilihat miring sedikit. Perfeksionis ya. Iya, di mata aku tuh nggak apa-apa. Dia bongkar lagi, oh yaudah. Jadi akhirnya aku, ya sebetulnya keributan itu sering terjadi gara-gara, karena aku tukang juga kan. Menurut aku nih ya, ini tuh harusnya begini loh. Kita tuh bisa begini loh. Kalau menurut dia begitu, kan nggak akan ketemu ya. Jadi aku tuh ini udah berapa bulan aku nggak lihat bangunan. Sakit kepala. Self care. self love ya. Self love sama self care. Daripada emosi ya. Daripada emosi loh. Ini masih segini aja gitu. Ya, tapi kan ini tuh lihat bagus kan. Iya bagus. Tapi sebetulnya kalau di tangan aku setahun setengah jadi. Harusnya. Ya, tapi mungkin ada bagusnya juga. Jadi punya kesibukan kan. Iya, tapi Iya. mungkin karena dia juga pengen kayak ya dia bikin rumah itu ya gue akan sampai mati di sini. Iya. Jadi ya udah pelan-pelan pengen, aja, ya. jangan Nggak buru-buru lah. Buru-buru. Masih banyak rumah yang lain. Ada. Nah, kalau bicara kayaknya Kak Fitri sudah, kalau orang bilang pasti sepertinya punya segalanya. Masih punya mimpi nggak sih? Apa mimpi terbesar Kak Fitri sekarang yang belum terwujud?
aku nggak tahu loh, Don. Aku tuh nggak punya mimpi loh. Maksudnya dari dari aku dibesarkan ya sama seperti anak aku ya, broken home juga. Aku harus ikut ayah aku dari perkebunan ke perkebunan, yang tinggal di desa, yang aku tahu Jakarta aja udah besar kan. Untuk mempunyai impian itu nggak berani, karena menurut aku cuman siapalah aku tuh hanya anak seorang pegawai pemerintah yang harus dikirim kemana aja siap, yang sekolah aja pindah-pindah nggak jelas kemana, nggak berani. Jadi aku ngerasa apa yang Tuhan berikan sampai detik ini di hidup aku itu udah di luar mimpi aku sih. Semua dipermudah gitu. Kalau aku punya mimpi ya aku cuman semuanya buat anak-anak. Aku kepengen anak-anak aku bahagia, selamat hidupnya, dan mereka nggak menyesal punya ibu aku. Enggak lah. Sebuah cinta yang begitu besar dari seorang ibu untuk anak-anaknya, dan balik lagi apapun pilihannya dalam berkeluarga, apakah menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir, pada akhirnya setiap ibu itu akan punya satu perasaan yang sama terhadap anak-anaknya, cinta yang tidak ada batasnya. Betul. Nah kalau misalnya ini akan jadi memori dan juga legacy mungkin dari seorang Kak Fitri untuk anak-anak. Apa yang ingin disampaikan atau juga pesan buat Naira, Keira dan juga Renzo dari Mami untuk mereka, untuk masa depan mereka? Aku cuman mau anak-anak aku dicukupkan hidupnya, diberikan pekerjaan yang dia cintai, dan selalu aku pesan terutama ke anak-anak gadis aku, mudah-mudahan dia diberikan pasangan yang menyayangi sampai akhir hayat. Aku mau menitipkan anak-anak aku nanti ke pasangannya. Aku cuman pengen Naira dan Keira memilih pasangan dan mendapatkan pasangan yang tulus menyayangi mereka. Amin. Amin. Doa seorang ibu pasti menebus sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh pastinya ya. Amin, amin. Amin. Gitu nggak sih kita sebagai ibu? Iya. Takut banget kan kalau misalnya dia Apalagi anak disakiti. perempuan ya. Gimana ya? Jangan sampai gitu ya. Aku mungkin kalau hal tersakit seorang ibu itu kalau nanti dia punya suami ya, kalau pacaran masih bisa putus. Suami dia nggak bahagia gitu. Aku nggak mau banget itu. Iya. Yang lain boleh deh, dia bisa Kerja dalam sendiri, karir, kerja sendiri, dia harus ada. Tapi yang paling aku takutin itu jangan sampai dia punya pasangan yang amit-amit ya. Kalau sampai sekarang kejadian ada yang KDRT misalnya, mungkin aku nggak bisa terima. Oh, maju duluan Mami nih depan. Kalau aku nggak ada, sama siapa mereka? Kita nggak pernah tahu waktu aku kita cuma sampai bisa, kapan. iya, bisa mendoakan. Iya. Mungkin itu aja sih doa aku dari lubuk hati aku banget ya. Kalau masalah rezeki aku juga nggak kepengen anak aku yang gimana, yang penting jangan nyusahin orang aja. Mandiri, walaupun dia perempuan, pesan aku dia harus tetap bekerja, karena kita nggak tahu kehidupan akan membawa kemana. Jangan terbuai dengan misalnya punya pasangan yang bisa menghidupi, people change. Takutnya aku kalau nanti satu hari dia nggak rezeki, ya nggak panjang jodohnya, dia nggak bisa apa-apa. Jangan sampai dia terpaksa menjalani kehidupan ini hanya karena materi. Aku nggak mau. Setuju banget. Setuju banget. Pada akhirnya tidak bisa dihindari anak-anak yang akan melanjutkan kehidupan mereka, dan kita sebagai orang tua akan selalu mencoba melakukan yang terbaik dari awal kehadiran mereka sampai akhir nafas kita. Pada akhirnya kita akan selalu mengusahakan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ngomongnya gitu. Dan kadang yang paling berat adalah ketika momen itu belum muncul ya. Jadi mudah-mudahan para parents di luar sana bisa punya hubungan yang bonding yang kuat bersama dengan anak-anaknya, dan kalaupun belum dapat momennya, mudah-mudahan momen itu muncul sehingga kalian bisa benar-benar bicara dari hati ke hati dan saling mengetahui bahwa anak dan orang tua itu punya perasaan cinta yang tulus yang sama, yang gak akan pernah bisa terputus dan tergantikan. Betul. Thank you so much Makasih banyak, Kak Fitri Kak buat Fitri. sharing-sharing yang sangat inspiratif sore hari ini.
Ini sore menjelang malam sebetulnya ya. Nggak akan ada habisnya ya. Nggak kalau akan kita- ada habisnya. Yang penting sehat selalu. Pokoknya kalian berdua ini selalu aku contohkan ke Naira, ke Ira. Benar, Amin. ini benar. Kita Ini sama-sama masih belajar kan, Iya, ini the proses nggak pernah selesai kan, selalu berproses, selalu belajar dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan sebenarnya kita juga belajar juga dari couple-couple yang lain, dari Kak Fitri juga, Donna banyak sharing juga kan, ketika ketemu ngobrol segala macam gitu. Ya intinya pada akhirnya mungkin kita punya tanggung jawab terkecil untuk bisa berbagi hal yang positif, Iya, menjadi sumber menginspirasi. inspirasi buat Iya. sesama kita. Gitu. Thank you so much Kak Fitri. All the best, doa terbaik buat semua, buat karirnya, buat rumah tangganya, buat anak-anaknya pastinya. Iya. Thank Dan you, akur-akur thank you. ya, baik-baik ya. Nanti kita ajak-ajak lagi datang di ngode. Tapi kalau di rumah suka ngode-ngode nggak sih? Atau Kak Fitri tipe yang Straight to the point atau suka kasih-kasih kode? Misalnya sih ya aku mah ya nggak Oh, pernah nggak pernah kasih kode ya? nggak ngerti soalnya. Jadi ngomong aja lempeng aja ya. Ya pokoknya aku juga terima kasih nih diajak ngobrol, senang bisa ngobrol berdua. Sama-sama. Inspirasi anak-anak muda, pasangan muda juga Indonesia. Harus banyak-banyak yang kayak Donna dari Usaha. Amin, amin, amin. Kita senang banget bisa kedatangan Kak Fitri kali ini. Iya. Yes, buat teman-teman semuanya mudah-mudahan apa yang kita sharing bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau request tema misalnya ngebahas apa gitu Atau yang undang kalian siapa. penting untuk relationship kalian, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di ngode, ngobrol lebih dekat bersama Daris Daris Donna Donna. berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye.